Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ariana dengan NIM 2430111725565. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Angkatan 2 Gelombang 2 di Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin. Saya akan melakukan uji kinerja di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin dengan mengambil materi penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan mata pelajaran matematika di kelas 5C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sudah istirahat? Ya. Oke, karena sudah istirahat diharapkan kalian memiliki energi yang cukup untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kepada Nabil untuk membaca doa. Kepada Nabil dipersilakan. Ditumbuhkan hatinya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah bizidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Nabil. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu tanya dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Wais? Latif. Ya, Wais kenapa? Oh iya, Latif. Oh iya, nah, oke, nggak apa-apa. Bagi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Iya. Nah, selanjutnya kalian cek sekitar kalian apakah ada sampah atau barang-barang yang tidak diperlukan dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya ada sampah silakan dibuang dulu. Oke. Sudah? Iya. Oke, selanjutnya kesepakatan kelas. Nah, jadi ada 4 kesepakatan yang harus diikuti selama pembelajaran. Yang pertama, ketika guru menyampaikan materi, harap didengarkan. Lalu yang kedua, jika ingin bertanya atau atau ingin berbicara, silakan mengangkat tangan kanannya. Lalu yang ketiga, menjaga ketenangan selama belajar. Dan yang terakhir, menghormati teman. Nah, dari kesepakatan tersebut, apakah bisa disetujui? Ya, apakah bisa disetujui? Nah, baik. Selanjutnya Ibu minta kalian berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersama, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kita persepsi dulu deh. Ada yang masih ingat ini materi apa? Materi tentang diagram. Iya, betul. Diagram apa? Ada gambar roti, ada gambar apel. Selain itu, selain diagram frekuensi apa? Sedikit lagi hampir benar. Iya, ada tabel. Di situ ada apa? Pikto.
gram atau diagram gambar. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang diagram gambar atau piktogram. Nah, hari ini kita akan menyajikan data tetapi dengan bentuk yang berbeda. Selanjutnya, nah di sini ada gambar makanan. Ibu tanya dulu, makanan khas apa yang kalian sukai yang berasal dari Kalimantan Selatan? Nasi kuning, soto Banjar, mie habang, apa lagi? Ya, masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya ingin tahu nih data temen yang suka makanan itu gimana ya caranya? Harus dibikin apa dulu? Dibikin tabel. Nah, kemudian dikumpulkan suara dari setiap temannya di kelas. Nah, kemudian ketika ingin membuat survei makanan khas Banjar di kelas lain, mau pakai diagram gambar, tabel, atau diagram batang? Diagram batang bisa. Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menganalisis hasil pengumpulan data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan bentuk data berupa diagram batang dengan kehidupan nyata secara benar. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu membuat diagram batang berdasarkan narasi yang tersedia dengan tepat. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Nah, jadi tepuk fokus. Ya. Mendengar, memahami, Fokus. Ya, kita ulang sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita menyaksikan video dulu. Asik, kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba nih, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan terkait video tadi? Nah, ini kan gambar yang pertama masih belum berurutan. Misalnya biskuit coklatnya, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Nah, kemudian diurutkan, dimulai dari biskuit coklat dulu, kemudian wafer keju, selanjutnya permen stroberi sampai donat. Nah, jadi dari kotak bekal tadi diurutkan. Misalnya yang biskuit coklat ada berapa? Ada 4. Ada donat ini berapa? 2. Kalau permen? Nah, iya. Oke, selanjutnya di sini ada padiba. Pa itu artinya papan, di itu diagram, ba itu artinya batang. Nah, ini papan diagramnya. Oke, selanjutnya. Apa itu diagram? Nah, diagram adalah gambaran visual dari informasi dalam bentuk sederhana. Bisa menggunakan garis, simbol, balok, atau elemen lain yang berkaitan untuk menjelaskan konsep, struktur, proses, atau hubungan. Nah, ini contohnya. Panen buah, misalnya buah jeruk dapatnya berapa kilo, terus apel dan juga mangga. Nah, kenapa disebut diagram batang? bentuknya seperti batang. Betul, karena bentuknya seperti batang atau balok. Nah, kemudian ciri-cirinya. Jadi setiap batang itu mewakili satu kategori data. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini misalnya satu kategori. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diagram batang ini bisa berdiri tegak atau posisi yang posisi apa itu? Vertikal atau horizontal?
Ya. Oke, selanjutnya. Nah, jenis diagram batang. Nah, tadi ini contoh diagram vertikal. Kemudian ada lagi diagram horizontal. Nah, kalau grup dan stack itu biasanya menggunakan dua data atau lebih yang digabung menjadi satu. Nah, tapi kalian hanya belajar tentang diagram batang vertikal dan horizontal. Nah, cara membuatnya, menentukan data yang akan disajikan. Jadi dicari dulu datanya seperti permen tadi. Kemudian membuat sumbu X dan Y. Kemudian menggambar batang pada setiap kategori. Nah, ini digambar. Kemudian diberi warna pada setiap batang. Nah, ini ada contoh soal membuat diagram batang dari tabel berikut menggunakan Padiba atau papan diagram batang. Nah, jadi di sini ada kegiatan ekskul pramuka, futsal, taekwondo dan sebagainya. Jadi setiap ekskul itu diikuti siswa yang berbeda jumlahnya. Oke, nah di sini ada angka. Nah, ini banyak siswa. Ya, lihat sebelah sini. Kelompok 3 bisa terlihat? Ya. Ya, Ibu majukan ya. Nah, Ibu majukan. Nah, oke. Jadi yang mengikuti ekskul pramuka ada berapa orang? 12. Berarti kita tarik ke atas. Nah, 12 kan? Ibu minta kelompok 3. Silakan maju perwakilannya untuk mengisi di sini diagram. Ayo, nggak apa-apa, maju aja. Futsal ada berapa siswa yang mengikuti? Maju. Iya, ada berapa? Ada 15, berarti di tengah-tengah 14 dan angka 16. Iya. Iya, betul. Oke. Iya, ke atas dikit, Nak. Nah. Terima kasih. Ya, terima kasih Esti. Selanjutnya taekwondo. Taekwondo diikuti oleh 9 orang peserta didik. Kelompok 2, ada yang mau maju? Ayo, nggak apa-apa. Ya, taekwondo diikuti 9 orang, berarti angka diagram batangnya diletakkan di mana? Iya, betul. Di antara angka 8 dan angka 10. Oke, terima kasih Luna. Selanjutnya, silakan membentuk kelompok. Nah, ini karena sudah kita lakukan asesmen pada hari sebelumnya. Jadi, kelompok yang sudah ada ini, silakan keluarkan dulu buku tulisnya. Ya, silakan keluarkan alat tulis, buku LKS, buku paket. Oke, kelompok 3. Nah, ini ada petunjuk. Oh, bisa aja. Bisa. Masih dalam kelompok loh, bertukarnya nggak apa-apa. Bertukar aja. Bisa lah. Kenapa bertukar? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ini buka aja lah. Nih, anak-anak. Ini kita jepit di sini supaya nggak hilang. Nah, dijaga ya. Terima kasih. Kelompok 2. Nah, ini sudah ada petunjuknya. Nah, jadi kerjakan. Oke. Nah, ini disimpan aja di sini. Nah, kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini simpan aja di sini. Oh, ya, dikasih nama terus dibaca petunjuknya. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Ya. Nah, jadi di dalam LKPD tersebut ada cara mengerjakannya dan apa saja soalnya. Kemudian diisi dulu nama anggotanya, kelompoknya siapa aja. Nah, kemudian di situ ada permasalahan. Permasalahannya apa? Jadi seorang guru sedang mendata siswanya yang menyukai makanan favorit. Nah, itu ditentukan dulu berapa orang yang menyukai makanan ini, makanan itu, lalu dicatat ke dalam tabel. Waktu mengerjakan 15 menit. Ya, dimulai dari sekarang.
nggak digunting nak, kada digambar aja. Itu cuman petunjuk, jadi bisa diisi ya. Permasalahan ini sudah, nah jepit aja. Ya, digabung dulu. Ya, Bayarin lah. ini halaman. Ini kan usah yang ini aja nah yang digabung. Iya, nah berarti ini. Ya, Oh, atau ini kan bisa digabung. Soalnya kan yang dijelasin ini. oh bisa. Kita ice breaking dulu. Boleh berdiri? Oke, boleh berdiri. Ya, ini pasti kedengeran nih di telinga kalian liriknya. Dari liriknya saja sudah ketahuan nih. Gimana? Iya, gini. Ya, oke. Kalau banana gini, banana, orange juice. Ya, bisa dimulai? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Watermelon, papaya, banana, orange juice. Sekali lagi. Watermelon, papaya, banana, orange juice. Ya, silakan duduk. Nah, kita presentasi dulu, dimulai dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kami menulis dalam bentuk tabel. Ya, permasalahan. Yang satu soto Banjar, yang jumlah pesertaan soto Banjar, jumlah peserta didik adalah 10. Lihatkan ke temennya. Nasi kuning 12. Bubur Asyura ada? Oke, nah geser dulu nak, ya supaya ya Nabil sini Nabil. Nah, ini penyajian dari kelompok 3. Kelompok 2, apakah ada tanggapan? Hasil jawabannya gimana? Apakah sama atau berbeda? Sama ya. Ya. Kemudian kelompok 1 gimana? Apakah ada tanggapan untuk kelompok 3? Oke, ya begitu tanggapan dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, kelompok 3 dipersilakan duduk kembali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, nah tadi kelompok 3 sudah presentasi. Selanjutnya kita ke kelompok 1 dulu. Iya, kita ke kelompok 1 dulu ya. Sajikan data kesukaan peserta didik kelas 5 dalam bentuk tabel pada lembar ini. Makanan kesukaan soto Banjar 1 orang, tempat kenangan 14 orang, 8 orang, nasi kuning 12 orang, bubur Asyura 6 orang. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, sebelumnya kelompok 3, apakah ada tanggapan dengan presentasi kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau berbeda? Berbeda. Oh, berbedanya di mana? Berbeda atau sama? Sama, iya. Kelompok 2 ada tanggapan? Tidak cukup? Oke, nah kelompok 1 silakan duduk kembali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, presentasinya bagus. Selanjutnya kelompok 2, ya dipersilakan maju ke depan. Dibaca. Nah, ada berapa? Ketupat kandang. Ada berapa orang yang senang ketupat kandangan? 14. Selanjutnya?
Ada berapa? Selanjutnya? Nasi kuning ada 12 orang. Oke, nah itu contoh diagram batang dari kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3, apakah ada tanggapan? Oke, pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kelompok 1, bagaimana tanggapannya terhadap presentasi kelompok 2? Iya, oke. Kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Iya, silakan taruh sini. Terima kasih. Oke, jadi semua kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya. Berikutnya kita evaluasi dulu. Nah, jadi setiap kelompok mendapatkan permasalahan di sini. Ibu Aisyah merupakan guru kelas 5 di SDN Antasan Besar 7. Nah, beliau ingin mengumpulkan data kegemaran peserta didik terhadap makanan khas Kalimantan Selatan. Nah, bisa kita lihat pada gambar, ada soto Banjar. Ada apa lagi? Ketupat apa ini? Ketupat kandangan. Ada nasi kuning. Ada lagi bubur asyura dan juga mie habang. Nah, jadi dari pengumpulan data tersebut didapatlah hasil. Jadi yang senang soto Banjar ada berapa orang? 10 orang. Kemudian berapa orang yang senang ketupat kandangan? 14. Kemudian berapa orang yang menyukai mie habang? 8. Dan sisanya menyukai bubur asyura. Berarti berapa orang nih? Bubur asyura. Ya, 6 orang. Nah, jadi semua kelompok memiliki jawaban yang sama, konsep yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Kemudian, nah, Ibu minta kalian berdiri. Ya, kita ice breaking dulu karena nih udah mulai jam siang sih ya, jadi agak sedikit ngantuk. Ya, kita bergerak ya, berdiri. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Ikuti. Ya. Ayo bergerak menuju sehat. Ayo bergerak menuju sehat. Kira-kira menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Wah, Ibu tanya salah satu deh. Siapa ya? Nopal, menyenangkan kenapa Nopal? Menyenangkan nggak? Menyenangkannya di mana? Ya, apakah ketika menggunakan papan diagram? Oh iya. Nah, bagian apa yang terasa mudah? Materi apa yang mudah tadi menurut kalian? Ice breaking. Iya, ice breaking mudah ya. Oke. Pembelajaran apa yang menarik? Apa yang menarik dari pembelajaran Ibu hari ini? Itu Padiba. Iya, Padiba. Nah, kelompok 3 nih kalau mau lihat. Nah, ya. Jadi Padiba ini dia bisa dibuka. Nah, jadi isinya itu materi. Nah, ya ini materi diagram batang. Kemudian nih contoh diagram batang apa saja bentuknya. Lalu ini, nah ini ada contoh soalnya. Ya, nah ini saja. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kita belajar tentang apa? Diagram batang. Ya. Ada yang masih ingat bentuk diagram batang tadi ada berapa macam? Ada 2 diagram. Ya, vertikal dan horizontal. Nah, betul sekali. Kemudian ada yang masih ingat cara membuat diagram batang? Apa tadi? Membuat apa? Membuat garis. Nah, ya menentukan. Nah, ya menentukan jumlah data. Nah,
Oke, itu kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita evaluasi. Nah, jadi silakan kerjakan masing-masing karena evaluasi ini bersifat individu, ya. Jadi isi nama dan kelasnya. Ya, semuanya sudah mengumpul kan? Ya, semuanya sudah mengumpul. Nah, jadi soal evaluasi ini akan Ibu periksa karena waktunya sudah hampir habis. Jadi soal ini akan Ibu periksa. Nah, hasilnya nanti akan diumumkan ketika pertemuan berikutnya. Jadi sebelum pembelajaran pada hari berikutnya, Ibu akan memberitahu siapa saja yang nilainya tuntas dan belum tuntas. Bagi yang nilainya tuntas akan diberi soal pengayaan. Nah, dan yang belum tuntas tidak apa-apa, masih ada tugas remedial nantinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Oh, mana ya? Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu khas dari Kalimantan Selatan. Ya, boleh berdiri. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiji dihurung bari-bari. Masak sabiji dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Ampar-ampar. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Nah, jadi tadi itu kita sudah belajar tentang diagram batang. Ya, apakah diagram batang ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari? Bisa berikan contohnya apa saja? Mengumpulkan data. Contoh data apa yang bisa dikumpulkan? Ya, makanan favorit teman kalian di kelas. Selain itu, ya, ukuran sepatu boleh. Apalagi selain ukuran sepatu? Tinggi badan. Ya, tinggi badan apalagi yang bisa diukur dengan menggunakan diagram batang? Berat badan. Ya, betul. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar diagram lingkaran. Nah, jadi tolong dipelajari materi diagram lingkaran, dan untuk soal evaluasi tadi kita akan mengadakan pengayaan atau remedial sebelum masuk ke pembelajaran diagram lingkaran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu minta kepada salah satu orang untuk membacakan doa penutup. Siapa? Siapa? Mutia kah? Ya, Mutia. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Tadi apa pesan Ibu? Belajar apa? Diagram lingkaran. Ya, jangan lupa dipelajari. Sama yang tadi, Ibu ingatkan kembali untuk soal evaluasi bagi yang nilainya belum mencukupi, kita akan adakan remedial, dan yang nilainya sudah mencukupi, kita akan mengadakan pengayaan. Karena waktunya sudah habis, kita adakan pengayaan dan remedialnya pada pertemuan berikutnya. Oke? Ya.
Sekian pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan baik itu dari kata, penyampaian materi, atau ucapan ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.